warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang runtuhnya Uni Soviet dan runtuhnya Jerman Timur. Saya Anugrah Nuril Salsabila sebagai moderator. Saya Nabila Nuralmi sebagai pemateri 1. Saya Indah Barbila Kurnia sebagai pemateri kedua. Saya Baguliana, pemateri ketiga. Bagi anak sejarah sudah tidak asing lagi kan tentang nama Uni Soviet dan Jerman Timur. Sebelum masuk ke materi, ada fakta menarik nih tentang runtuhnya Uni Soviet dan Jerman Timur. Uni Soviet merupakan salah satu negara komunis terbesar pada masanya. Uni Soviet pernah menjadi musuh terbesar bagi negara adidaya, yaitu negara Amerika. Uni Soviet berdiri pada tanggal 25 Oktober 1917. Fakta menarik penyebab runtuhnya Uni Soviet. Yang pertama, rakyat yang tidak memiliki rasa nasionalisme yang tinggi. Uni Soviet memiliki wilayah yang sangat luas, serta membawahi 15 negara berbentuk republik. Karena luasnya wilayah Uni Soviet, inilah yang menyebabkan Uni Soviet memiliki keragaman budaya. Namun, keragaman budaya inilah yang justru menyebabkan negara Uni Soviet tidak memiliki rasa nasionalisme yang tinggi. 2. Pemerintahan yang totaliter. Uni Soviet menjalani pemerintahannya dengan cara yang totaliter. Tujuannya agar menciptakan keteraturan dalam sebuah negara, sehingga rakyat harus tunduk kepada kebijakan pemerintah. 3. Kemiskinan melanda Uni Soviet. Pemerintahan Uni Soviet yang totaliter menyebabkan rakyatnya hidup dalam kemiskinan. 4. Kebijakan Gorbachev. Pemimpin baru bagi Uni Soviet yang bernama Mikhail Gorbachev memiliki kebijakan untuk mereformasi sistem dari negara Uni Soviet yang disebut percepatan politik. 5. Bubarnya Pakta Warsawa. Pakta Warsawa merupakan perjanjian internasional untuk membentuk aliansi militer Blok Timur di Eropa Timur. Akibat kebijakan Gorbachev tentang reformasi Uni Soviet perlahan melemahkan pakta tersebut. Dengan runtuhnya Uni Soviet pada tanggal 26 Desember 1991 membuat pakta ini akhirnya ikut bubar. Uni Soviet runtuh pada tahun 1991. Yang menjadi penyebab runtuhnya Uni Soviet adalah yang pertama, Uni Soviet membelanjakan 11% GNP-nya untuk kepentingan militer hingga tahun 1980. Yang kedua, Uni Soviet tidak mampu membiayai perang dingin dari ekspornya. Dampaknya bagi perang dingin adalah dengan runtuhnya kekuatan senjata dari Uni Soviet, akhirnya Uni Soviet membubarkan kekaisarannya. Dengan demikian, perang dingin yang berlangsung selama 45 tahun akhirnya berakhir. Proses runtuhnya Uni Soviet. 1. Beban masalah. Uni Soviet memiliki tanggungan dalam dan luar negeri yang harus segera diselesaikan. 2. Perestroika. Perestroika merupakan upaya Gorbachev menyelesaikan masalah kompleks yang dihadapi Uni Soviet. Tujuannya agar terjadinya restrukturisasi dalam negara. 3. Gelansos atau keterbukaan. Keterbukaan yang dimaksud hampir sama dengan reformasi Indonesia yang menandai berakhirnya Orde Baru. 4. Demokratisasi. Unsur demokratis ini diterapkan pada bidang politik. 5. Hukum keteraturan. Gorbachev memutuskan untuk melepaskan kekuasaannya pada tanggal 24 Agustus 1991. Dengan mundurnya Gorbachev dari kepemimpinannya, maka makin menyerta kehancuran Uni Soviet. Beberapa fakta menarik tentang runtuhnya Jerman Timur. Yang pertama, tembok yang memisahkan Jerman Barat dan Timur itu runtuh pada tanggal 9 November 1989. Yang kedua, pemerintahan Jerman Timur berusaha meredakan unjuk rasa dengan melonggarkan perbatasan untuk memudahkan warga Jerman Timur untuk bepergian ke Jerman Barat. Latar belakang runtuhnya Jerman Timur. Setelah Perang Dunia II berakhir, sesuai dengan perjanjian Potsdam yang dilakukan oleh negara-negara sekutu, akhirnya Jerman dipecah menjadi dua bagian, yaitu Jerman Barat dan Jerman Timur. Jerman Barat dikuasai oleh Amerika Serikat, Britania Raya, dan Prancis yang menganut paham kapital liberal. Sedangkan bagian timur dikuasai oleh Uni Soviet yang berpaham komunis. Belah pihak akhirnya sepakat mendirikan Jerman Barat dan Jerman Timur sebagai negara terpisah merdeka. Deklarasinya adalah
Jerman Barat dideklarasikan pada tanggal 23 Mei 1949, sedangkan Jerman Timur dideklarasikan pada tanggal 7 Oktober 1949. Banyak warga negara Jerman yang tidak setuju dengan pemecahan negaranya, terutama masyarakat Jerman Timur yang tidak ingin negaranya menjalankan pemerintahan dengan sistem komunis. 2. Pembangunan Tembok Berlin. Awal pembangunan. Tembok Berlin dibangun oleh pemerintahan komunis Jerman Timur yang dipimpin oleh Walter Ulbricht pada tanggal 13 Agustus 1961. Awalnya tembok ini hanya berupa kawat berduri yang direntangkan sepanjang 100 mil di perbatasan Berlin Barat dan Berlin Timur. Beberapa hari kemudian dibangun beton permanen yang berkawat duri di atasnya. B. Pasca pembangunan. Setelah tembok Berlin dibangun, banyak warga Jerman Timur yang ingin menerobosnya. Ada yang ingin melewati kawat berduri, ada yang menggunakan balon udara panas, hingga ada yang merangkak melewati selokan, sehingga tidak banyak warga Jerman Timur yang meninggal akibat ingin menerobos tembok Berlin tersebut. 3. Peruntuhan Tembok Berlin. Penyebab. Akibat eksodus besar-besaran yang dilakukan oleh Jerman Timur mengakibatkan kekacauan, sehingga pimpinan Uni Soviet mendesak pimpinan Jerman Timur. Pada tanggal 9 November 1989, jutaan warga Jerman Timur berbondong-bondong untuk menghancurkan Tembok Berlin. Peristiwa itulah yang menandai runtuhnya Tembok Berlin. B. Penghancuran tembok. Secara tidak resmi, Tembok Berlin dihancurkan setelah pengumuman restriksi, yaitu pada tanggal 9 November 1989. Puncaknya pada tanggal 13 Januari 1990, Tembok Berlin resmi dihancurkan oleh pemerintahan Jerman Timur. Setelah melihat beberapa penjelasan dari para pemateri, dapat disimpulkan keruntuhan Uni Soviet berasal dari 3 faktor utama. Yang pertama, kegagalan Leninisme dan dampak Perang Dingin. 2. Kegagalan kebijakan Glasnost dan Perestroika. 3. Separatisme dan pemisahan diri negara-negara Uni. Penyebab runtuhnya Jerman Timur disebabkan karena berbagai faktor. Yang pertama, dominasi Uni Soviet semakin melemah, terutama di Polandia. Yang kedua, eksodus besar-besaran warga Jerman Timur yang karena daya ekonomi yang melemah, dan perkembangan yang pesat di Jerman Barat. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan 3 kemistingan. Iya. ada altruistika, paretroistika. 3. Separatisme dan Uni Soviet menyebabkan Uni Soviet yang tidak Demokratis ini diterapkan. ininya ada dia. 4. Demokratia kita mareru. Uni Soviet beban 24 Agustus. Yang dilakukan pasca pembangunan beton permanen yang direntang. Sekian. Dari kami Kurang lebih